rekan-rekan GPIB, sebelum saya melakukan presentasi tentang apa itu Alzheimer dan bagaimana cara merawat dan mendampingi orang dengan demensia Alzheimer, saya akan memutarkan sebuah senam otak. Nah, silakan Bapak Ibu, Oma Opa bisa mengikuti gerakannya ya. Saya putarkan sekarang juga. Setelah itu, nanti saya akan jelaskan sebenarnya ini senam otak ini untuk apa sih? Oke, mari kita bergerak bersama-sama semuanya. Kelingking dan jempol secara bergantian. Lebih cepat. Iya, Bapak Ibu, Oma Opa, tadi itu adalah namanya senam otak yang berfungsi untuk mengkoordinasikan antara otak kanan dan otak kiri kita. Tadi ada beberapa yang kesulitan ya, antara jempol dengan kelingking. Itu untuk melatih koordinasi otak kanan kiri kita, dan juga tadi ada angka 2 dan angka 1 secara bergantian. Itu semua untuk menstimulasi otak kita supaya bisa belajar. Jadi bagi yang baru pertama kali mengalami kesulitan, tenang aja. Ini adalah proses belajar, nanti lama-lama akan bisa sendiri nantinya. Jadi nanti video ini bisa juga disimak di YouTube Alzheimer Indonesia apabila ingin melihat kembali dan melakukan gerakannya secara berulang di setiap hari. Baik, Oma Opa, Bapak Ibu, dan rekan-rekan GPIB semuanya, sekali lagi saya ingin perkenalkan diri, nama saya Michael Maitimu, saya dari Jemaat GPIB Jatipon, Mupel Bekasi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang apa itu demensia Alzheimer dan tips merawat dan mendampingi orang dengan demensia.
Yang paling pertama yang perlu diketahui adalah apa itu demensia. Demensia dengan kata harafiah atau yang lebih bisa dikenal oleh masyarakat awam kita sebut dengan pikun. Nah, pikun ini adalah penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, pengambilan keputusan, dan fungsi otak lainnya. Demensia itu adalah tipenya, adalah payungnya dan memiliki banyak tipe. Seperti demensia Alzheimer's, demensia vaskular, Lewy body, frontotemporal dan banyak demensia lainnya. Nah, di seluruh dunia yang paling banyak adalah demensia Alzheimer. Sekitar 50-75% orang terdiagnosa demensia Alzheimer. Untuk dari situ, maka Alzheimer Indonesia membuat adanya 10 tanda gejala umum demensia Alzheimer untuk bisa melakukan awareness ataupun edukasi supaya orang-orang maupun masyarakat bisa lebih aware tentang isu demensia ini. Ini adalah faktor risiko dan juga apa upaya pencegahan yang bisa dilakukan. Yang pertama kita lihat, paling atas ini adalah faktor risiko yang dapat menimbulkan atau berdampak menjadi demensia. Yang pertama ada faktor genetik, sekitar 5% mempengaruhi dari faktor genetik, tetapi faktor ini bisa kita cegah melalui gaya hidup kita. Nah, faktor lainnya dari gejala klinis itu ada dari hipertensi, diabetes mellitus, karena merokok, dan juga kurang tidur maupun cedera kepala. Sementara dari faktor psikologis itu ada karena depresi, loneliness, rasa kesepian, dan juga post-power syndrome. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada panah putih. Panah putih ini adalah rentang usia manusia di mana di sekitar usia 50 tahun ke atas ini adalah tanda-tanda atau faktor risiko orang bisa terkena demensia. Nah, apa yang bisa kita cegah dari sekarang, baik yang masih di bawah 50 maupun yang sudah di atas 50, yang pertama aktivitas sosial. Aktivitas sosial seperti yang kita lakukan, yaitu webinar, bertemu, dan khususnya di PKLU melakukan kegiatan-kegiatan bersama secara online ya saat ini ataupun kegiatan offline yang terbatas jumlah orangnya, itu membuat otak kita ini menjadi lebih fresh dengan berkumpul, bertemu sapa dengan rekan-rekan PKLU maupun jemaat yang lainnya. Yang kedua, aktivitas mental. Aktivitas mental ini seperti kita membaca buku, novel, membaca koran, menonton berita, kemudian mengisi TTS, bermain sudoku misalnya ya, yang bisa untuk mengaktifkan otak kita. Aktivitas fisik, nah ini contohnya seperti olahraga. Olahraga yang disarankan adalah 150 menit per minggu. Jadi, Oma Opa bisa membagi waktunya sedikit-sedikit dalam seminggu, misalnya 30 menit atau enggak 20 menit, sehingga dalam satu minggu itu in total ada 150 menit. Nah, terkait dengan diet, ini lebih ke arah kita memasukkan nutrisi yang bergizi dan seimbang dalam tubuh kita, dan yang bagus adalah ikan dan sayur-sayuran. Nah, terkait dengan pengaturan penyakit ini, apabila ada oma opa, bapak ibu yang memiliki riwayat hipertensi, diabetes mellitus, ada baiknya untuk mengontrol obat-obat yang dikonsumsi. Jangan sampai obat-obatan yang sudah dibantu oleh dokter untuk diminum itu diabaikan. Karena pengaturan penyakit ini sangat penting. Ini bisa menjadi faktor risiko terkena demensia apabila ini tidak dijaga, hipertensi dan diabetes mellitusnya. Untuk tahu tentang 10 tanda gejala umum demensia Alzheimer, saya akan memberikan sebuah video supaya Bapak Ibu bisa lebih memahami dan lebih dalam lagi tentang apa itu demensia. Tahukah Anda apa itu Alzheimer? Alzheimer adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya. 1 dari 10 orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap 3 detik, ada 1 orang terdiagnosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat progresivitas dan mengatasi gejala Alzheimer. Kurangilah risiko terkena Alzheimer. Kenali 10 gejala umum penyakit Alzheimer. Gangguan daya ingat. Pak, anak-anak nanti jadi pulang kan? Jadi, Pak, anak-anak jadi pulang kan ya? kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu.
Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang, lupa akan satu hal dalam frekuensi yang terlalu sering. Sulit fokus. Halo? Halo? Ini telepon udah rusak mungkin ya. Kok nggak bisa dipakai? Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama. Sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Dari tadi nulis perencanaan keuangannya. Kok nggak selesai-selesai, Bu? Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengemudi. Disorientasi waktu. Anterin ibu yuk, Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? ke pasar. Disorientasi tempat. Bingung akan waktu di mana mereka berada dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visual spasial. Ayo Pak, pulang. Ini cara keluarnya gimana ya? Bu, kok tumpah-tumpah dibiarkan? Hah? Tumpah? Apanya? Kesulitan memahami visual spasial dapat kita lihat dari kesulitan mengukur jarak, membedakan warna, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, menabrak cermin atau pintu kaca ketika berjalan, serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Gangguan berkomunikasi. Pak, tolong ambilin itu, itu loh, jam dinding ibu di... Maksud Ibu, jam tangan. Iya, jam tangan. Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan, serta bingung untuk melanjutkannya. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Pasti kamu ya Udin yang ambil dompet. Tidak, Nyonya. Sumpah. Menyimpan barang tidak pada tempatnya, bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut, sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah membuat keputusan. Ini Mas, uangnya. Loh, kebanyakan, Bu. Belanjaan Ibu cuma 20.000 aja. Salah membuat keputusan meliputi bingung menentukan suatu hal, susah menghitung, berpakaian tidak serasi atau terbalik, dan lain sebagainya. Menarik diri dari pergaulan. Ibu kok di sini sih? Nggak ikut kumpul bareng aja di luar? Gak apa-apa Pak. Enakan di sini. Gak usah, di sini aja. Menarik diri dari pergaulan dengan atau tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian. Masakan Ibu agak asin ya? Gitu ya. Dulu aja bilangnya enak, sekarang bilangnya asin. Bapak udah gak cinta lagi ya sama ibu. Serba salah semuanya. Orang berubah menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung. Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan. Iritabilitas, depresi, mudah kecewa, dan putus asa. Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini, tindakan selanjutnya adalah memeriksakan ke dokter, meminta untuk diberikan deteksi dini serta pemeriksaan lebih lanjut, bergabung dengan komunitas peduli. Tindakan mengurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah melakukan olahraga teratur, menerapkan pola makan yang sehat, mengkonsumsi gizi seimbang, melatih otak secara berkala, berpikiran positif, dan beraktivitas produktif. Hubungi Alzheimer Indonesia jika salah satu keluarga atau di lingkungan terdekat Anda ada yang mengalami ciri-ciri dari 10 gejala demensia Alzheimer. Jangan maklum dengan pikun. Lupa, kehilangan daya ingat,
bukanlah bagian normal dari penuaan. Ya, itu tadi adalah 10 tanda gejala umum demensia Alzheimer dan juga pencegahan yang bisa dilakukan. Di sini saya ingin menerangkan secara global bahwa ada sebanyak 46,8 juta jiwa orang yang terkena diagnosa demensia. Dan sebesar 22,9 juta ada di Asia. Jadi bisa kita bayangkan benua Asia ini menempati posisi tertinggi untuk orang terdiagnosa dengan demensia. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia ada 1,2 juta jiwa yang terdiagnosa pada tahun 2015, dan ini akan diprediksikan meningkat sampai dengan 4 juta jiwa di tahun 2050. Maka dari itu, kami dari Alzheimer Indonesia menekankan akan adanya isu demensia ini bisa disadari dari sejak dini, agar bisa diinformasikan kepada banyak orang untuk menekan laju pertumbuhan demensia di Indonesia. Dan sebenarnya apa sih dampak demensia dalam berkomunikasi sehari-hari? Yang pertama, menurunnya daya konsentrasi, yaitu kurangnya ODD, kita sebut dengan ODD, orang dengan demensia, untuk bisa mencerna apa yang disampaikan oleh orang lain, untuk berpikir tentang apa yang harus dia lakukan. Kehilangan memori jangka pendek, seperti di video tadi, melakukan pertanyaan yang berulang-ulang, lupa akan apa yang baru saja dilakukan. Kemudian kehilangan daya kognitif untuk dapat menanggapi sesuatu, mengulang kembali informasi yang sudah disampaikan, kesulitan dalam memahami konsep yang abstrak. Kesulitannya seperti apa? Misalnya, ketika ada ODD yang ingin menyebutkan kata jam tangan, maka yang di dalam pikirannya itu adalah sebuah benda kecil yang kemudian ada angka-angkanya, tetapi kurang spesifik menyebutkan apa itu jam tangan. Maka di sini ada kesulitan bagi ODD untuk bisa memahami konsep-konsep yang abstrak seperti tadi contohnya. Senang merangkai cerita. Jadi ini beda dengan gosip ya. Jadi ODD ini senang sekali merangkai cerita, menambah-nambahi cerita yang sebenarnya itu tidak terjadi sama dirinya gitu. Jadi apa yang misalnya ODD ini ingin bilang bahwa dia punya pengalaman pergi naik gunung gitu ya. Tetapi di situ ketika menceritakan, ada cerita-cerita perjalanan yang mungkin ditambah sama ODD. Karena dia senang sekali merangkai cerita yang mungkin dia tidak naik jeep, tetapi di dalam cerita itu dia menambahkan bahwa dia menaik dengan pakai jeep, ada pemandu tour, dan sebagainya. Dan ini ada juga kesulitan dalam menangkap komunikasi nonverbal seperti nada suara maupun body language. Ini sering kali terjadi di dalam keluarga. Misalnya dalam suatu perkumpulan keluarga besar, ada cucu-cucu, keponakan-keponakan yang saling ngobrol satu sama lain, saling tertawa, dan kemudian body language-nya mereka ceritanya seakan-akan menertawakan ODD yang di dekat mereka. Padahal itu hanya sekilas pandang saja gitu yang terjadi di keluarga tersebut. ODD ini merasa bahwa, oh, kalian ini menertawakan saya ya? Kalian nggak sopan ya? Saya kok bisa dikatain, saya kok ditertawakan, dan sebagainya. Padahal karena ODD ini tidak dilibatkan dalam pembicaraan membuat beliau menjadi tersinggung karena merasa ditertawakan. Nah, ini adalah tips-tips berkomunikasi pada ODD. Di sini saya, walaupun ini ada banyak, tapi sebenarnya ada klaster-klasternya. Misalnya, klaster yang pertama ini jangan mendebat, jangan gunakan logika, jangan mencela, dan jangan berceramah. Karena untuk keluarga yang belum paham tentang penyakit dengan demensia ini, seringkali ada perdebatan, emosi, dengan ODD. Karena ODD ini akan merasa bahwa dirinya benar, dirinya tidak salah. Misalnya, saya kok kayak melihat sesuatu ya, bayangan-bayangan putih ya, gitu. Nah, keluarga pasti akan bilang, bayangan putih dari mana? Gak ada, jangan ngada-ngada deh, gitu. Itu akan respon pertama yang akan disampaikan oleh keluarga. ODD pasti akan merasa, loh orang saya lihat kok, gitu. Saya lihat dengan mata saya sendiri. Nah, ternyata situasinya adalah di situ ODD melihat horden putih, di belakangnya itu ada pohon besar, seakan-akan pohon itu adalah menyerupai manusia. Jadi ODD itu melihat itu adalah bayangan manusia, padahal itu adalah bayangan pohon. Nah, dari keluarga yang perlu peka di sini. Sebenarnya ada yang salah nih, sampai ODD merasa seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai keluarga adalah menyetujui saja, oh, itu ada bayangan hitam ya.
Oh, bagaimana rasanya? Apa itu? Yang itu menakuti kamu, menakuti mama, menakuti papa, dan sebagainya. Tapi setelah itu, kita udah tahu, kita sudah menangkap emosinya, kita alihkan topiknya ke arah yang lain. Supaya ODD ini tidak merasa fokus ke dalam suatu hal, dan juga emosinya pun juga bisa kita cegah. Jangan sampai beliau merasa ketakutan nantinya, dan sebagainya. Terus yang kedua, klaster ingat ya, saya sudah bilang tidak bisa. Nah, ini adalah klaster kedua yang kalau misalnya saya coba ceritakan contohnya adalah seperti ini. Mama atau papa, saya ingatkan ya bahwa saya akan pulang malam dan jangan mencari saya, misalnya gitu. Saya tidak makan di rumah, misalnya seperti itu ya. Ingat ya, saya udah bilang loh sekarang. Nah, kemudian di suatu saat, begitu 15 menit kemudian, orang tuanya nanya lagi, mamanya nanya lagi, nah, nanti kamu makan malam di rumah kan? Gitu. Anaknya pasti akan langsung, yang nggak paham ini akan langsung emosi. Kan Ade udah bilang, kan kakak udah bilang, kalau kakak tuh pulang malam dan sebagainya. Dan ini tuh menjadi perdebatan kembali. Nah, bagi keluarga ini, sebaiknya yang dilakukan ketika sudah paham tentang kondisi ODD, diulangi saja. Setiap ditanyakan, kita ulangi menjawab. Kenapa? Karena ODD akan merasa lebih tenang, lebih nyaman, dan tidak merasa terintimidasi. Karena ODD ini juga tidak sadar kenapa dia bertanya-tanya terus. Karena penurunan fungsi otak tadi. Dan yang terakhir nih, ada jangan main perintah, jangan rendahkan, jangan paksakan. Jadi apabila ODD ingin berupaya melakukan sesuatu yang masih dia bisa lakukan, kita biarkan. Selama masih dalam kontrol keluarga. Apabila itu sesuatu yang membahayakan, maka didampingi. Nah, maka dari itu, untuk tips berkomunikasi ini, kita perlu menata kata-kata kita, tindakan kita, dan kondisi emosional kita. Karena apa yang kita sampaikan kepada ODD, itu akan ditangkap dan diingat betul sama mereka. Karena ODD ini lebih menangkap emosi yang kita sampaikan dibandingkan kata-kata yang kita keluarkan. Dan ini adalah tipe-tipe perilaku pada ODD, ada 10. Nah, yang pertama, restlessness, gelisah. Ini kenapa sih gelisah? Karena ODD ini jenuh, dan juga ada masalah dengan komunikasi. Jadi karena nggak bisa ngomong, akhirnya gelisah. Yang bisa dilakukan adalah membuat aktivitas rutin dan bermakna bagi ODD. Repetitive behavior, perilaku yang sering kali berulang, misalnya kunci pintu kamar, kunci pintu rumah, dan sebagainya. Kita lihat, apa sih yang membuat ODD ini merasa demikian? Oh, ternyata zaman dulu itu rumahnya pernah dimasuki atau didatangi oleh orang yang tidak dikenal. Maka ODD sering bolak-balik memastikan pintu rumah terkunci. Kita perlu peka sama alasannya kenapa ODD melakukan hal itu. Yang ketiga, perilaku berteriak. Nah, ini karena adanya kurang kemampuan dalam berkomunikasi, membuat ODD hanya bisa mengeluarkan suara, seperti A atau B atau rasa sakit dan sebagainya. Dan ini juga ada beberapa hal yang unmet needs, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang kita bisa lakukan adalah kita tidak melawan atau tidak memotong saat itu juga, kita coba tanyakan secara perlahan, apa sih maksudnya dari oma atau opa yang ingin disampaikan. Dan yang berikutnya, walking. Ini karena ODD sering, ada ODD yang senang banget jalan-jalan gitu ya, keliling rumah dan sebagainya. Nah, ini perlu dipastikan oleh pihak keluarga ketika jalan-jalan, barang-barang yang ada di sekitar janganlah sampai ada barang-barang yang beresiko, yang membuat ODD ini menjadi celaka gitu ya, luka-luka ringan misalnya. Gangguan tidur. Nah, ini gangguan tidur juga terjadi di ODD, tetapi juga terjadi pada lansia pada umumnya. Kenapa bisa seperti ini? Karena aktivitas yang dilakukan kurang, dari pagi sampai dengan sore. Ketika aktivitas pagi sampai sore itu kurang, maka menjelang malam sampai subuh, otak akan aktif, tubuh ini juga tidak merasa capek, karena sudah banyak istirahat di pagi sampai sore. Maka dari itu, kita menghimbau, menyarankan, kita lihat dulu kondisi lingkungan kamarnya seperti apa, dan juga berikan aktivitas di awal. Jadi dibuat sibuk istilahnya. Supaya sudah berkegiatan sepanjang hari, beliau sudah lelah dan tidur. Gitu. Sundowning ini juga ada beberapa perilaku yang cenderung agresif, marah-marah, bingung ketika ada perubahan dari terang menjadi gelap. Nah, ini juga sama. Kita perlu ada exercise supaya ODD ini bisa fokus dengan kegiatannya, dan ketika sudah menjelang malam, ODD sudah tahu, udah waktunya untuk istirahat.
Yang berikutnya, nah ini tadi, 7 dan 8 ini adalah menyembunyikan barang, lupa taruh barang di mana, dan akhirnya menuduh orang lain yang mencuri seakan-akan barang miliknya. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan tempat atau spot tertentu mana sih barang-barang pribadi miliknya yang sering kali digunakan, kita upayakan agar barang tersebut kembali pada posisinya semula. Dan yang kesembilan, trailing and checking, pertanyaan berulang. Ini juga kita respon kembali. Kalau misalnya kita capek, ya kita gantian sama orang yang ada di sekitarnya. Supaya kita tidak emosi, dan ODD itu pun juga tidak merasa dia dicuekin sama keluarganya. Embracing situation, menghadapi ODD dengan tenang dan memberi kenyamanan. Karena ada beberapa ODD yang karena merasa takut, sebel, kesel, ataupun tidak nyaman dengan kondisi, dia bisa berbuat apapun di luar ekspektasi keluarga. Maka kita tenangkan, kita dekati. Memang ini tidak mudah, tetapi kita pelajari supaya ODD ini kita bisa paham nih apa yang membuat dia menjadi berperilaku demikian. Nah, ini adalah contoh-contoh aktivitas bermakna yang bisa dilakukan oleh ODD selama masa pandemik khususnya, tapi dikembalikan lagi ke hobi dan hal yang masih dia senangi, supaya ini disesuaikan. Ini adalah usulan-usulan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh orang dengan demensia, khususnya video call dengan cucu misalnya. Nah, itu tadi serangkaian tentang orang dengan demensia. Nah, bagaimana dengan keluarga? Yang pertama ada rasa grief, kehilangan. Karena kehilangan sosok yang dulunya mama atau papa, sosok yang ramah, tiba-tiba berubah menjadi kasar. Misalnya seperti itu. Dan yang kedua, loss of occupation. Karena ada keluarga, anaknya yang memutuskan karirnya demi merawat orang dengan demensia di rumahnya. Perubahan peran, ini juga terjadi, dan perubahan relationship dalam keluarga. Karena demensia ada keluarga yang dekat menjadi jauh, dan yang jauh menjadi dekat. Ini adalah stres nih. Stres yang pada umumnya terjadi pada keluarga yang merawat orang dengan demensia. Merasa ini sangat merepotkan, membebankan, kesehatan menurun, konsentrasi lemah, sulit mengolah aktivitas sehari-hari, perubahan pola makan maupun tidur yang tidak sehat, depresi, rasa bersalah, dan saling menyalahkan. Ini adalah situasi-situasi yang membuat keluarga menjadi stres saat berhadapan dengan ODD. Nah, kita lihat situasinya apa saja ketika kita kerucutkan lagi. Yang pertama, ketidakjelasan peran. Nggak tahu nih, nggak dapat informasi tentang demensia itu apa. Pada akhirnya, minimnya informasi membuat keluarga tidak bisa menerima kenyataan bahwa mamanya, papanya, oma-opanya ini mengalami perubahan yang drastis karena penyakit demensia ini. Lingkungan di mana ia tinggal. Karena lingkungan di sekitar juga tidak paham tentang demensia, adalah gosip, adalah ibu atau bapaknya dianggap sebagai sosok yang aneh dan sebagainya. Ini menimbulkan adanya stres lagi yang baru dari pihak keluarga. Menjadi muncul stigma di masyarakat. Kesehatan kurang perhatian kondisi diri karena sudah terlalu banyak aktivitas yang dilakukan dan juga plus merawat orang dengan demensia. Finansial biaya juga mahal dalam sebulan, karena untuk konsultasi dokter, untuk obat-obatan yang harus konsumsi, transportasi mungkin karena harus bolak-balik ke rumah sakit misalnya, dan kebutuhan lainnya menguras keuangan keluarga. Nah, makanya perlu ada keputusan, musyawarah dari setiap keluarga, meeting bersama siapa yang mengurusi ibu atau ayah, siapa yang mengurusi keuangannya, yang kegiatannya, dan sebagainya. Perubahan rutinitas dalam keluarga ini juga akan terjadi. Karena yang tadinya hanya menjadi seorang ibu rumah tangga, tetapi dia juga harus menjadi anak kembali untuk merawat orang tuanya yang demensia. Pergantian peran dan tuntutan yang mengikat tadi ya. Ada banyak hal yang dilakukan oleh sandwich generation ini. Anak yang dari posisi tengah merawat orang tua, merawat pasangan, dan merawat anak-anak. Ini menjadi situasi-situasi yang menyebabkan family caregiver ada yang burnout, merasa depresi, sampai dengan mereka tidak bisa untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. Nah, ini adalah tips mengelola stres pada family caregiver. Kalau misalnya kita lihat di sini, kenapa spiritual support itu adalah hal yang pertama, karena pada umumnya di masyarakat Indonesia, kita kembali lagi pada Tuhan. Dengan kita berserah kepada Tuhan, ini membuat jiwa hati kita itu menjadi lebih plong untuk bisa curhat ke Tuhan
tentang permasalahan atau situasi yang terjadi. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting adalah dukungan keluarga dan community support. Ada komunitas di Alzheimer Indonesia, grup keluarga, di mana di situ bisa curhat satu sama lain dan mendapatkan tips dan trik dalam merawat dan mendampingi orang dengan demensia. Terus belajar, berganti hari, membuat selera humor di tengah-tengah keluarga, bekerja dan kehidupan yang seimbang, share thoughts and feeling, ngobrol dengan teman terdekat, dan yang terakhir ini ada Canopy Nursing House, itu adalah partnernya Alzi, yaitu bisa menyediakan tenaga profesional untuk merawat dan mendampingi orang dengan demensia. Nah, ini juga kita juga menyarankan untuk keluarga membuat logbook atau jurnal kesehatan supaya bisa mencatat dengan detail perilaku-perilakunya, medical record-nya, dan sebagainya, supaya ada pola yang bisa terlihat selama keluarga mencatat. Nah, selain dari logbook ini, maka tadi di dalam video kita juga menyarankan bergabung dengan komunitas Alzheimer di lingkungan Anda. Inilah kami, Alzheimer Indonesia, hadir untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia Alzheimer, keluarga, dan juga pemberi perawatan, atau yang kita kenal dengan caregivers di Indonesia. Alzheimer Indonesia atau ALZI berdiri pada 3 Agustus 2013, jadi sudah 7 tahun sampai sekarang, dan merupakan anggota resmi dari organisasi Alzheimer's Disease International yang pusatnya ada di United Kingdom, di London. Dan kami ini didukung oleh berbagai pihak seperti Alzheimer Netherlands, dengan pemerintah seperti Kementerian Kesehatan, Sosial, dan juga media, sektor swasta, komunitas relawan, termasuk para tenaga kesehatan seperti dokter, pengacara, juga psikolog, kesehatan masyarakat, dan juga mahasiswa-mahasiswi. Ini adalah wilayahnya ALZI. Kami ada di 21 kota, 16 kota di Indonesia, dari Medan sampai dengan Manado, dan di luar negeri ada di Qatar, UK, Amerika, yaitu di San Francisco, di Belanda, dan di Swiss, Jenewa. Ini adalah layanan support kami dari ALZI untuk para keluarga di Indonesia, yaitu layanan offline dan online support, seperti WhatsApp group komunitas khusus buat keluarga, dan juga caregivers meeting, pertemuan seminar yang dilakukan dulu offline, tapi sejak pandemik kita berubah ke webinar, menjadi online sejak Maret 2020. Kemudian ada training untuk merawat dan mendampingi orang dengan demensia, yang sekarang juga kami kembangkan versi online. Kemudian konsultasi dan konseling secara online juga, dan merchandise. Merchandise ini kami juga menjual buku-buku terkait dengan apa itu demensia Alzheimer dan bagaimana cara merawat dan mendampingi orang demensia. Kami juga memiliki kaos, tas, dan lain sebagainya untuk mendukung kampanye melawan pikun. Dan ini adalah sosial media ALZI, yaitu bisa di-subscribe YouTube Alzheimer Indonesia, Facebook-nya juga, dan Instagram atau Twitter-nya yaitu di @alzi_Indonesia. Bisa juga simak melalui website kami di alzi.org.id atau menghubungi hotline di 0811 822 594. Dan apa yang bisa dilakukan bagi oma opa, bapak ibu, untuk di gereja-gereja misalnya. Yang pertama bisa berdonasi ke Yayasan Alzheimer Indonesia. Yang kedua, menyediakan waktu untuk berkontribusi melalui kemampuan Anda, apapun itu, kita akan bisa diskusi apa saja yang bisa dilakukan. Kemudian follow akun sosial media ALZI, dan juga dengan Bapak Ibu membantu menyebarkan kesadaran dan mengurangi stigma melalui sosial media maupun pertemuan-pertemuan, itu juga bisa menjadi bagian dari kami. Dan juga seperti webinar edukasi seperti ini, itu juga bisa apabila ingin bekerja sama, kami memberikan edukasi, itu silakan, kami juga terbuka dan memperkuat kolaborasi dalam mendukung keberhasilan 7 action areas di Indonesia yang dicanangkan oleh WHO. Baik, itu dari saya, Oma Opa, Bapak Ibu, dan kakak-kakak sekalian, rekan-rekan di GPIB. Yang terakhir, salam jangan maklum dengan pikun. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.